Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebulan lamanya masyarakat disuguhi pemberitaan mengenai konflik di KPK, terutama berkaitan dengan 75 karyawan atau pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab dan ada kesan Ketua KPK Firly Bahuri menghindar untuk menjawab. Hari ini saya akan mengundang Ketua KPK untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi ketika ada tantangan untuk debat, Firly Bahuri tidak datang dan juga tidak memenuhi undangan dari Komnas HAM. Nah, inilah Kick Andy Double Check, di mana di sini, di acara Double Check ini, saya akan mengundang tokoh-tokoh yang menjadi pusat pemberitaan untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya yang terjadi. Dan mudah-mudahan dengan ini masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Sebelum kita undang Firly Bahuri, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya bersumpah senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil. Pak Juleri, sampaikan dulu Pak. Ada yang mau disampaikan dikit Pak? Ya Pak. Bagaimana yang 75 tentu menjadi PR kami bersama. Kini saatnya kita sambut Firly Bahuri. Pak Firly, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy Double Check. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kesehatan Anda? Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan, walaupun kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. KPK hari ini gonjang-ganjing, ya. Anda adalah pusat perhatian masyarakat sekarang karena Ketua KPK dan banyak sekali sorotan pada Anda berkaitan dengan apa yang terjadi di internal KPK. Terutama soal 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Betul. Tapi Anda sudah melantik 1.271. Betul. Karyawan. Nah, setelah pelantikan ini bagaimana perasaan Anda? Kalau dibilang bagaimana perasaan saya, proses sangat panjang dan tentu kami bersama-sama dengan seluruh insan KPK menjalankan perintah undang-undang ini dan kami berhasil mengantarkan insan terbaik KPK di dalam suatu acara sakral pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Saya kira itu. Tepat pada hari yang istimewa juga. Istimewa juga, semangat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 yang kemarin. Baik, tapi dari 75 pegawai yang tidak lulus, Ya. ada 51 yang melakukan perlawanan. Mereka merasa bahwa Anda dan pimpinan KPK menzolimi mereka karena menggunakan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan mereka. Apa tanggapan Anda soal ini? Itu mustahil kami lakukan selaku pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK itu memiliki tugas bagaimana mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN. Dan yang kedua, itu juga tidak mungkin kami lakukan karena sistemnya sangat terbuka, transparan, akuntabel, dan yang bekerja bukan hanya Firly. Bukan hanya Gupron, bukan hanya Nawawi, bukan Lili Pintauli, maupun Alexander Bramata. Tetapi ini bekerja sesuai dengan sistem.
Dan tidak ada kesempatan bagi pimpinan KPK untuk memiliki agenda, apalagi kalau menyingkirkan pegawai. Kenapa? 1.351 pegawai memiliki hak yang sama, waktu yang sama, tools dan instrumen yang sama, waktu pengerjaan sama, mengukur dirinya masing-masing, sehingga hasilnya 1.274 memenuhi syarat untuk jadi ASN, dan 75 tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN. Jadi mustahil kalau ada agenda untuk menyingkirkan pegawai tertentu. Saya kira itu. Kenapa orang menganggap bahwa Anda punya keinginan, ya? Karena selama ini katanya, kata mereka yang mengkritisi Anda, orang-orang yang tidak lulus ini sebenarnya tidak diragukan wawasan kebangsaannya, tidak diragukan nasionalisme mereka, integritas mereka, ya. Karena mereka ini justru adalah orang-orang yang selama ini membongkar kasus-kasus korupsi besar. Mana mungkin mereka tidak lulus? Ya begini Pak Andi, di alam demokrasi ini semua orang boleh menyampaikan suara, boleh menyampaikan pendapat, karena memang hak penyampaian pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kita juga harus sadar, setiap suatu jabatan, setiap fungsi itu pasti ada kriteria, syarat, mekanisme, dan prosedur. Sama dengan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kalimat pengalihan itu tidak hanya kita bisa maknai mengalihkan, bukan. Tetapi ada proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus harus memenuhi syarat, harus melalui mekanisme, harus melalui prosedur. Sehingga kami sangat yakin bahwa apa yang kami lakukan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kembali ke 75 orang yang tidak lulus atau pegawai yang tidak lulus. Itu kan 24 boleh dibina, tapi 51 dinonaktifkan. Apa kriteria membuat ada yang bisa dibina, ada yang betul-betul tiada maaf bagimu? Saya ingin sampaikan lagi Bang Andi, bahwa proses ini dilalui secara transparan, melalui prosedur, dan bukan KPK yang punya kewenangan semata. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dalam rangka pengalihan proses pegawai KPK menjadi ASN, itu tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Tapi KPK bekerja sama dengan kementerian lembaga, BKN, LAN, Menpan, Kumham, dan beberapa pihak lain yang tidak kami sebutkan satu-satu. Tapi yang pasti adalah, kalau tadi Bang Andi mengatakan, kenapa orang yang sudah membongkar kasus korupsi, apakah masih diragukan nasionalisme? Bukan itu. Kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga, bahwa setiap orang yang ingin dialihkan menjadi ASN, itu ada syarat, kriteria, prosedur, dan mekanisme. Di dalam syarat ASN, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu disebutkan. Salah satu syaratnya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah. Kedua adalah ASN itu harus melaksanakan perintah undang-undang. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang. Nah, tentu KPK tidak bisa bekerja sendiri melaksanakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Siapa yang paling mumpuni, yang memiliki kompeten, memiliki profesionalisme, ya adalah Kemenpan dan BKN. Maka kita bekerja sama dengan BKN. Sehingga sebenarnya ada beberapa yang sudah, kalau boleh dikatakan, sudah diskon. Syarat ASN itu salah satu misalnya umur harus 35 tahun, maksimal. Itu diabaikan oleh BKN. Tidak perlu, karena kami sudah bekerja di KPK. Yang kedua adalah syaratnya tidak boleh ada orang yang berhenti dengan hormat ataupun diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan TNI, dari anggotaan Polri, dari keanggotaan pegawai sipil. Itu kita abaikan. Yang berikutnya yang juga kita abaikan juga adalah tes. Untuk masuk ASN itu ada 3 tes menurut BKN. Mereka jelaskan kepada Sekjen KPK dan tim KPK. Tes apa aja itu? Tesnya 3 itu adalah, satu adalah, kalau kami tidak salah disebut dengan tes intelektual umum. Yang kedua adalah tes kompetensi kepribadian. Tes yang intelektual umum dan tes potensi kepribadian ini sudah selesai.
sudah dianggap lulus oleh KPK, sudah dianggap lulus oleh BKN dan Kemenpan. Yang belum pernah dilakukan menurut Kementerian Menpan dan BKN kepada Sekjen KPK dan Kepala Biro SDM KPK, satu yang belum, yaitu tes wawasan kebangsaan. Kenapa ini penting? Karena ingin mengetahui sejauh mana kesetiaan pegawai KPK yang akan jadi ASN kepada kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah. Berikutnya lagi, sejauh mana pegawai KPK tidak terlibat di dalam organisasi terlarang, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun diberikan putusan pemerintah, atau aliran, jejaring terorisme, dan radikalisme. Itulah yang ingin diungkap. Faktanya sekarang 51 orang yang tidak lulus mengadu ke berbagai lembaga, termasuk ke Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia, MUI dan PGI. Anda diadukan. Apa reaksi Anda atas pengaduan mereka ini? Begini Bang Andi, saya sangat pahami apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka adukan. Tetapi kita sebagai warga negara yang tunduk pada hukum dan negara suatu Indonesia ini adalah berdasarkan hukum, tentu kami sangat berharap apapun persoalan hukumnya itu harus diselesaikan dengan mekanisme prosedur hukum. Misalnya apabila ini ada hal-hal yang keliru di dalam pengambilan keputusan, di dalam pembuatan peraturan, ya diuji saja kepada peradilan tata usaha negara. Jadi menurut Anda, saya kira itu pengaduan mereka ini ke lembaga yang tidak tepat? Saya tidak ingin mengatakan itu, karena setiap orang boleh mengadu kemana saja. Nah, juga berkaitan dengan pengaduan pegawai KPK ke Komnas HAM. Jadi Anda dan pimpinan atau siapapun yang berkontribusi dalam urusan tes wawasan kebangsaan ini dianggap sudah melanggar hak asasi. Nah, mereka mengadu, Anda dipanggil dan Anda tidak datang. Kenapa Anda tidak datang? Ada yang bilang Anda takut. Persepsi boleh saja dibangun oleh setiap orang, karena setiap orang kan punya persepsi berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Itu bisa saja orang membuat persepsi. Tetapi tentu KPK pun boleh memiliki pendapat yang perlu kita sampaikan. Pimpinan sudah membuat surat. Jadi kalau saya disebut bahwa pimpinan KPK mangkir, disebut mangkir itu apabila tidak ada pemberitahuan, tidak ada alasan. Emang Anda sudah kasih tahu bahwa Anda tidak akan datang? KPK sudah membuat surat kepada Komnas HAM. Isinya? Isinya adalah meminta penjelasan apa yang perlu disampaikan oleh KPK terkait dengan pemanggilan tersebut. Saya kira fair itu disampaikan dan surat itu disampaikan. Baik, lepas dari Anda sudah menjelaskan bahwa ini bukan kewenangan Anda pribadi atau pimpinan KPK soal tes wawasan kebangsaan. Di situ ada BKN dan juga ada para tim asesor. Oke, dari asesor itu ya. Tapi ada yang menyampaikan kepada publik bahwa sebelum itu sudah ada lobby-lobby Anda kepada lembaga-lembaga tertentu untuk agar tes tersebut diadakan. Tadinya katanya nggak ada itu tes. Tapi Anda melakukan lobby-lobby dan tiba-tiba bagaikan siluman, kewajiban atau keharusan untuk TWK ini muncul. Nah, bagaimana Anda Saya menjelaskan? tidak mau terjun bebas, karena semuanya itu kita harus melalui tahapan dan proses. Penyusunan terkait dengan Prakom nomor 1 2021 itu dilandasi dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 itu dilandasi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, di mana disebutkan di pasal 1/6 pegawai KPK adalah ASN. Maknanya adalah kami seluruh insan KPK, apakah dia pimpinan KPK, apakah Dewan Pengawas KPK, apakah seluruh pegawai KPK, punya mandat, punya perintah untuk mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN. Jadi saya ingin garis bawahi, siapapun pimpinan KPK
pasti harus melaksanakan perintah undang-undang. Karena kita adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi Anda ingin membantah tuduhan bahwa Anda melakukan lobby agar tes itu ada guna menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengan pimpinan KPK. Persoalan begini, Pak. Tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan permainan-permainan secara tertutup. Apalagi kalau tadi Bang Andi bilang diselundupkan, siluman. Tidak ada. Kenapa? Karena semua pembahasan terbuka. Penyusunan draft Perkom nomor 1 2021 tentang tata cara mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu sudah mulai disusun sekitar bulan September 2020. Bahkan mungkin Agustus dimulainya. Sampai dengan lebih dari 23 kali pembahasan. Kapan kami masuk? Kami pimpinan masuk pertama adalah saat pertemuan resmi dengan kementerian lembaga, BKN, LAN, Menpan, Kumham, dan KSN. Ini pertemuan resmi, bukan lobby-lobby. Tidak ada yang di belakang layar. Nggak ada, di belakang layar nggak ada. Itu pertama kali rapat bahas semua. Setelah itu pimpinan KPK membentuk tim perumus. Tim perumusnya karena kami paham yang cukup memiliki latar belakang hukum yang mumpuni adalah Bapak Nul Gufron kami perintahkan. Nul Gufron lah yang membuat sebagai tim perumus. Bekerja sama dengan Sekjen, Biro Hukum, Biro SDM, plus tim perumus daripada KPK. Inilah yang kami minta bekerja sama, berkoordinasi dengan kementerian terkait bagaimana proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kalau tadi dibilang ada siluman, tidak mungkin ada siluman. Karena semuanya terbuka. Kapan tes wawasan kebangsaan keluar? Itu saya ingat betul pembahasannya tanggal 5 Januari. Artinya apa dengan 5 Januari itu dihadiri oleh 5 pimpinan, dihadiri oleh kementerian terkait, dan seluruh pejabat struktural. Jadi kita tidak ada rapat tersembunyi. Sekarang saya mau tanya Anda dan harus dijawab dengan jujur. Anda merasakan nggak bahwa ada sekelompok orang yang begitu dominan yang kemudian tidak tunduk pada pimpinan? Nah, kalau kemudian yang tidak lulus itu ternyata adalah orang-orang yang selama ini ditengarai berseberangan dengan pimpinan KPK. Ya, ada kelompok-kelompok katanya yang tidak taat, tidak mau tunduk pada perintah-perintah pimpinan yang dianggap justru melemahkan KPK. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya integritas tinggi. Begitu menurut kabar yang beredar di masyarakat. Nah, apakah kebetulan kalau kemudian mayoritas yang tidak lulus ini adalah orang-orang yang berseberangan dengan pimpinan KPK, bahkan dengan Anda secara pribadi, karena mereka adalah dari teman-teman yang mengurus ya kepegawaian, kemudian ada teman-teman juga yang selama ini menolak Anda waktu Anda mencalonkan diri menjadi ketua KPK, ya. Kemudian juga mereka yang selama ini dianggap sering mengkritisi Anda karena soal integritas, soal kedekatan Anda pada partai politik, soal kedekatan Anda pada lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga jarak, atau Anda harus menjaga jarak dengan mereka. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan kok kebetulan orang-orang seperti inilah yang tidak lulus? Gini, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tadi awal saya sampaikan, bahwa tes wawasan kebangsaan itu diukur adalah orang per orang. Sikap, perilaku, pendapat orang per orang dengan suatu pernyataan. Begitu disebut ada pernyataan, maka dia mengambil sikap. Sikapnya ada pilihannya 5. 1, setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, atau tidak sangat setuju. Sangat tidak setuju. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Misalnya ini, Bang Andi ditanya, bagaimana Pak Andi kalau seandainya Pancasila diubah dengan dasar negara yang lain? Yang ditanyakan Bang Andi. Bagaimana mungkin saya bisa mempengaruhi Bang Andi? Itu satu. Jadi hasil tes wawasan kebangsaan murni adalah cerminan daripada sikap pribadi, individu, pegawai masing-masing. Tidak ada keterpengaruhan dengan yang lain. Itu satu. Kedua, pimpinan KPK setahu saya tidak pernah berseberangan dengan pegawai. Kalaupun ada beda pendapat, itu sah-sah saja dalam era demokrasi.
Tapi seketika keputusan itu diambil, itulah adalah keputusan bersama. Dan kita harus tunduk sebagai negara yang patuh kepada asas-asas sila keempat Pancasila. Pak Firly, jadi ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan di masyarakat. Kalau kita lihat dari pemberitaan ya, berkaitan dengan isu yang santer di internal KPK ini, ada yang namanya kubu polisi Taliban yang dianggap atau dinilai punya paham radikal, dan polisi India. Ini penamaan ya, polisi India yang intinya terdiri dari orang-orang dari kepolisian, kejaksaan, di mana mereka ini berseberangan, ya. Dan Anda serta ketua KPK lainnya kelihatannya berada di kubu yang sebelah sini, berhadapan dengan kubu yang dicap memiliki paham radikal. Sampai di sini kebenarannya bagaimana? Ini Anda harus jawab jujur ini. Ya, sebelum saya menanggapi pertanyaan Bang Andi terkait dengan ada pengistilahan, saya juga tidak tahu asal mula istilah polisi Taliban, polisi yang disebut tadi. Tetapi begini, pegawai KPK sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang atau PP 63 tahun 2005 itu adalah jabaran dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Pegawai KPK disebutkan satu adalah pegawai tetap. Yang kedua adalah pegawai tidak tetap. Yang ketiga adalah pegawai negeri yang dipekerjakan. Jadi dalam hal ini, fakta menunjukkan tidak ada disebutkan polisi Taliban. Tidak ada juga polisi India. Tapi pegawai KPK 3 unsur. Satu, pegawai tetap yang diangkat oleh KPK. Kedua adalah pegawai tidak tetap, pegawai yang outsourcing. Ada juga yang diangkat tetapi tidak tetap. Sistem kontrak. Yang ketiga adalah pegawai negeri yang dipekerjakan itu bersumber dari pegawai negeri ASN. Bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari kementerian lembaga. Jadi 3 komponen pegawai di KPK. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 2019 tidak ada lagi istilah itu. Pegawai KPK itu ada merupakan KPK. Karena disebutkan di dalam Undang-Undang 19 2019 KPK adalah 3 unsur. Dewan Pengawas KPK, pimpinan KPK, dan pegawai KPK sendiri. Jadi kalau dulu ada pegawai tetap dan ada pegawai tidak tetap dan ada pegawai yang di negeri yang dipekerjakan, itu dijadikan satu namanya pegawai KPK. Jadi saya ingin mengatakan kami tidak ada berada di istilah ada polisi Taliban tadi, ada polisi yang disebut tadi pengistilahan itu. Kami tidak pernah masuk di ranah itu. Kenapa? Ya. Karena kalau kita membuat suatu perbedaan, maka tentu kita akan tidak pernah untuk mewujudkan tujuan. Kalau kita ingin mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi, maka kita harus lepaskan seluruh perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, kita kecilkan perbedaan itu dengan jumlah 1 bulan. Sementara persamaan kita perbanyak sejumlah bintang-bintang di langit. Itulah kita akan menjadi kekuatan. Oke, jawaban yang menarik, tapi sebagian orang tetap menganggap itu formalitas saja. Ya. Faktanya ada kubu-kubu itu, dirasakan adanya kubu-kubu itu. Ya. Apalagi dengan 75 orang yang tidak lulus, 51 ini kan terasa betul-betul penuh kemarahan dan kemudian bahkan mengungkapkan banyak hal yang menurut mereka itu betul-betul terjadi di KPK soal kubu-kubuan seperti ini. Sekarang saya mau tanya Anda dan harus dijawab dengan jujur. Anda merasakan nggak bahwa ada sekelompok orang yang begitu dominan yang kemudian tidak tunduk pada pimpinan? Saya harus ketawa dulu dengan kalimat itu. Kenapa Anda ketawa? Karena kalau kita mengatakan ada tidak ada, itu harus ditunjukkan fakta. Itu harus. Yang kedua adalah pegawai KPK itu satu, yaitu pegawai KPK. Tidak boleh ada lagi kalimat, Anda kelompok siapa, Anda kelompok siapa. Sementara kalau tadi disebutkan ada 75 yang tidak lulus, 75 itu adalah tersebar di beberapa
kedeputian dan sekretariat. Bukan dalam satu kelompok saja. Bukan satu kelompok. 75 itu ada yang di Sekjen. Saya tidak tahu persis jumlahnya. Kira-kira begini. Di Sekjen ada kurang lebih sekitar 19 orang. Di Keputian Informasi Data ada juga puluhan orang. Ada Kedeputian Penindakan puluhan orang. Ada juga yang di Kedeputian Korsup ada juga. Di Kedeputian Pencegahan ada juga. Jadi tidak mungkin ada pengelompokan sehingga orang ini supaya tidak lulus, tidak ada. Sekarang kita balik bertanya, apakah juga yang 1274 lulus itu adalah kelompok saya? Atau kelompok pimpinan? Kan tidak. 1351 yang lulus, yang ikut tes, instrumennya sama, toolsnya sama, alatnya sama, waktu pengerjaan sama, tertulis wawancara sama, profilingnya sama, sehingga menghasilkan 1274 orang memenuhi syarat jadi ASN. Dan 75 dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Yang memiliki tools siapa? Ya tentu ada ukuran dari BKN, bukan KPK yang mengukur. Alat ukurnya kan bukan juga KPK. Karena proses sudah jalan. Jadi tidak ada, saya ingin katakan lagi, mustahil ada target mengelompokkan orang supaya ini tidak lulus, ini lulus. Tidak mungkin. Dan itu saya pastikan tidak ada. Tolong bunga-bunga tidur dihilangkan. Apa yang Anda maksud dengan bunga-bunga tidur? Lah, karena itu hayalan. Oh, jangan-jangan saya ditarget. Jangan-jangan saya di kelompok. Siapa yang mampu membuat nama 75 orang supaya tidak lulus? Siapa yang membuat dan diserahkan kepada siapa? Karena saya pastikan, Sekjen Kepala Biro SDM yang bekerja dengan BKN tentang proses pengalihan status ini tidak pernah berkomunikasi tentang itu. Pimpinan KPK pun tidak pernah juga berkomunikasi tentang bagaimana tata cara, ukuran, alat ukurnya supaya itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tidak ada. Semuanya kita serahkan kepada mereka. Saya masih mencoba mewakili pandangan orang yang mencurigai Anda, mencurigai pimpinan KPK ya, tentang proses penyingkiran orang-orang yang dianggap berseberangan. Ya. Lepas dari Anda sudah jelaskan tidak ada itu cerita, tapi ini saya mewakili dulu pandangan orang-orang yang bercuriga. Ya. Mereka juga mengatakan, mana mungkin untuk mengetes wawasan kebangsaan, kemudian ada materi pertanyaan yang nggak masuk di akal sama sekali. Antara lain saya sebutkan di sini, apa saja yang dilakukan selama pacaran. Katanya ada materi seperti itu. Kemudian bagi yang perempuan disebutkan apakah selama berpacaran tidak keberatan melakukan hubungan seks atau pernah melakukan hubungan seks. Itu yang muncul karena ini simpang siur, jadi saya coba rapikan sedikit tadi ya. Terus kemudian di sini orang-orang kemudian melihat di antara pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh itu yang aneh-aneh, orang kemudian bertanya-tanya apa konteksnya dengan penilaian terhadap wawasan kebangsaan kalau materi pertanyaannya nggak masuk di akal seperti itu. Ya. Saya tidak ingin masuk di dalam materi pertanyaan karena memang bukan saya yang bertanya. Itu adalah BKN plus tim asesor. Tetapi saya ingin pastikan bahwa itu bisa saja ditanyakan oleh tim asesor. Saya tidak tahu persis. Tapi yang pasti KPK, kami pimpinan tidak pernah menanyakan itu. Karena di luar KPK, karena tes wawasan kebangsaan itu dilaksanakan oleh BKN plus dengan tim asesornya. Dan tim asesor ini profesional, terdiri dari beberapa multidisiplin, terdiri dari multi method, sehingga hasil akhir 1274 dinyatakan lulus dan 75 dinyatakan tidak memenuhi syarat itu. Jadi kami tidak ingin masuk dalam materi ataupun pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kami tidak pernah mengalami itu dan kami tidak pernah melaksanakan itu. Tentu keliru kalau seandainya kami menjawab yang kami tidak tahu. Oke, jadi Anda hendak kembali menegaskan bahwa Anda tidak ikut campur Tidak tangan. ikut campur, nggak ada. Baik memunculkan tes wawasan kebangsaan sebagai materi untuk alih tugas pegawai KPK menjadi ASN dan juga tidak ikut campur tangan dalam penyusunan materi pertanyaan.
Itu yang Anda ingin Ya. tegaskan kan? Kalau terkait dengan tes wawasan kebangsaan, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu adalah hasil bahasan tanggal 5 Januari 2021. Pada awalnya. Ya, terus disepakati pada tanggal 21 Januari 2021. Semua pimpinan tanda tangan, semua pejabat struktural hadir, seluruh tim perumus hadir. Saat itu kita tantangani semua, setuju ada tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 kita tanya, berbicara tim perumus dan bahasan dengan pihak kementerian terkait, yang melaksanakan siapa? Karena KPK tidak bisa memiliki kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tes. Sehingga dilakukanlah kerjasama bersama dengan BKN. Itu dirumuskan di dalam pasal 5 ayat 4. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu dilaksanakan bekerja sama KPK dan BKN. Itu. Jadi kalau bahasa itu ada, tetapi kalau materi tentu kami seluruh pimpinan, seluruh pejabat struktural tidak pernah terlibat untuk penyusunan materi tes wawasan kebangsaan. Baik, kalau Anda begitu yakin ya dengan jawaban Anda sampai sejauh ini, ada acara menantang debat, salah satu dari pegawai KPK yang tidak lulus, itu siap menantang Anda untuk berdebat. Dan Anda tidak datang dan semua orang bilang Anda takut. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga Anda tidak datang? Penyelesaian suatu persoalan bukan hanya melalui debat. Tetapi perlu dilakukan kalau itu persoalan hukum, maka diselesaikan secara hukum. Bukan karena Anda takut. Apa persoalan yang ditakutkan? Jadi debat itu adalah bukan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau ada persoalan hukumnya, ajukan saja. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang dibahas oleh KPK, baik itu pimpinan maupun struktural, dan Kepala Biro Hukum dan yang lain-lain, termasuk juga kementerian lembaga, kami sepakat. Bila mana ada yang merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil, hasil tes yang dilakukan, silakan melalui proses-proses sesuai dengan koridor hukum, bukan dengan cara debat, Bang Andi. Justru kalau berdebat malah nggak selesai. Kita kan perlu bekerja, bukan berdebat. Diam itu bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah. Tapi diam karena kita bekerja, menyelesaikan persoalan ini. Tapi begitu mereka tidak lulus, mereka dinonaktifkan. Mereka menuduh Anda bohong ini. Banyak pihak membenturkan Anda dengan Novel Baswedan. Padahal Anda berdua sama-sama polisi. Ya. Anda merasa nggak ada yang mengadu domba atau membenturkan, atau memang Anda berdua punya persoalan pribadi? Saya tidak tahu kenapa media banyak sekali membuat apakah itu video, apakah itu komentar. Tapi yang saya ingin pastikan, Novel itu adalah adik kelas saya. Dia AKABRI 98, saya AKABRI 90. Artinya apa itu? Artinya saya dan dia tidak ada persoalan individu. Dan saya tidak ingin mengungkap bagaimana kedekatan saya ke dia. Ya, misalnya pernah juga saya memperhatikan dia, kalau itu dianggap perhatian. Kalaupun tidak, nggak ada persoalan juga. Tapi selaku waktu saya deputi, saya pernah bersama-sama dia menemani dia ke Singapura berobat mata. Saya sering tanya dengan dia, apakah nanti dari sini apakah bisa diobati di Indonesia, apakah bisa ke Jepang. Itu kita sampaikan. Artinya apakah secara pribadi Jerman. nggak ada persoalan Anda ini? Dan saya waktu saya deputi berapa kali saya pernah datang ke rumahnya, main sama anaknya. Dia punya anak namanya Umar. Sampai sedekat itu? Saya saya tidak ingin mengatakan dekat atau tidak dekat. Tapi itulah faktanya. Itu kan sebelum kejadian 75 pegawai KPK tidak lulus. Nah, setelah dalam kenyataannya Novel Baswedan tidak lulus, bagaimana hubungan Anda sekarang dengan Novel Baswedan? Saya sampai hari ini memposisikan bahwa ini adalah hubungan pekerjaan. Jadi saya tidak ingin masuk yang di luar pekerjaan. Saya kira itu. Pak Firly, saya tetap ingin mewakili ini pandangan orang-orang yang mengkritisi Anda, yang bercuriga terus pada Anda. Termasuk katanya, ya ini kabar yang beredar,
bahwa Anda pernah mengatakan secara terbuka, walaupun mungkin terbatas, bahwa jangan khawatir atas hasil dari tes wawasan kebangsaan ini karena tidak akan mempengaruhi posisi mereka. Tapi begitu mereka tidak lulus, mereka dinonaktifkan. Mereka menuduh Anda bohong ini. Begini Bang Andi, tes wawasan kebangsaan itu adalah alat ukur untuk mengetahui kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan pemerintah. Itu satu. Mengukur integritas kebangsaan, mengukur netralitas pribadi, bahwa kita tidak berpihak kepada kekuatan kelompok maupun apapun, kekuatan apapun. Yang ketiga adalah ingin mengukur apakah kita betul-betul bebas dari radikalisme. Nah, dari ukuran itu, kami pimpinan KPK meyakini tidak mungkin ada yang terhambat. Oh, jadi karena Anda yakin semua akan lolos, Lah ya kan? kemudian Anda bilang bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke. Tapi dalam perjalanannya, tim dari BKN dan asesor menemukan bahwa ada yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan syarat, kriteria, mekanisme dan prosedur yang dilalui. Inilah yang jadi persoalan. 1.204 lolos, 75 adalah tidak memenuhi syarat untuk jadi kemudian ASN. kenapa mereka harus dinonaktifkan? Kenapa ada yang 24 bisa dibina, ada yang 51 dianggap nggak bisa? Ya, begini Bang Andi. Perdebatan panjang. Saya harus katakan bahwa orang kan lihatnya bahwa ada pendapat bahwa 75 orang dinonaktifkan. Dalam keputusan 652 itu tidak ada kalimat itu. Kalimat yang benar? Kalimat mengatakan dinonaktifkan tidak ada. Saya harus luruskan. Tanggal 5 Mei 2021, kami rapat untuk membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Walaupun tes wawasan kebangsaan kami terima tanggal 27 April 2021. Kenapa ini kami tunda? Karena kami KPK sangat patuh dan tunduk pada undang-undang. Di mana pada tanggal 4 Mei 2021, Undang-Undang Nomor 19 2019 dilakukan gugatan oleh para pihak dan akan dibacakan putusan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda menunggu? Tunggu. Kapan kita buka? Dibuka pada tanggal 5 Mei. Walaupun keburu bocor. Saya tidak tahu sumber itu. Tapi yang pasti sampai hari ini tidak ada kami paham siapa 75 nama orang. Tanggal 5 Mei kita buka, 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Kami sempat debat panjang. Karena yang rapat 5 pimpinan, 5 dewas. Apa yang diperdebatkan? Perdebatannya adalah bagaimana 75 ini kelak. Karena kalau kita ikuti undang-undang, dan memang harus kita ikuti undang-undang, dikatakan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Ada implikasi, ada dampak, kita harus mengurangi mitigasi risiko. Kalau 75 ini tetap melaksanakan tugas, maka tentu akan timbul risiko. Misalnya, karena KPK itu menjalankan tugas penegakan hukum. Kalau saja saya diketahui bahwa saya tidak memenuhi syarat, tetapi tetap melakukan tugas memeriksa orang, ya, tentu akan timbul persoalan. Sehingga pimpinan KPK, Dewas KPK, dan segenap orang yang hadir di lantai 15 ruang Nusantara rapat, memutuskan supaya 75 ini tugasnya menyerahkan kepada atasannya. Sehingga dia melaksanakan tugas atas perintah atasannya. Tidak ada kalimat mengatakan menonaktifkan. Menyerahkan tugas itu bukan menonaktifkan? Tidak. Lalu yang tidak lulus ini bagaimana nasibnya? Nah, kita taruh dulu ini. Kalimat itu sebenarnya belum ditanya oleh Bang Andi, sudah saya bahas. Saya waktu tanggal 29 di rapat terbatas. Ada 5 pimpinan, ada sekjen, ada kepala hukum, ada kepala biro SDM. Saya bilang, ini kan informasi pasti ada yang tidak lulus, ada yang lulus.
Karena sudah, kita kan dipaparkan waktu di kantor Menpan, bahwa hasil tawasan kebangsaan ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat. Tanggal 29 kita tanya, ini nanti yang tidak lulus mau dikemanakan oleh kita? Panggil ya satu-satu sebelah menghadap saya. Saya sampaikan begitu. Jadi jauh sebelum ada penetapan tanggal 5 yang lulus 1274 dan tidak memenuhi syarat 75, itu sudah kita bahas duluan. Panggil satu-satu menghadap saya untuk apa? Kita tanya, ini gimana? Kok bisa Anda tidak lulus? Terus akan ke depannya bagaimana? Solusinya apa? Kan harus kita bahas. Oh, jadi tidak otomatis mereka nonaktif tadi ya? Tidak ada kalimat nonaktif. Saya juga kaget, kok kenapa? Mohon maaf sekali lagi kan, saya tidak ingin mengatakan siapa yang membuat nonaktif, bahkan ada mengatakan dipecat. Ingat kalimat kami tanggal 5 Mei. Setelah kami rapat dengan Dewas, dengan struktural, dan dengan pimpinan KPK, kita rilis. Saya ingat ada setidaknya ada 4 keputusannya. Keputusan rapat tanggal 5 Mei. Pertama adalah 1274 pegawai KPK memenuhi syarat untuk jadi ASN. Dan selanjutnya ini diusulkan untuk formasi ASN ke Menpan dan memintakan permohonan penetapan NIP kepada BKN. Itu satu. Yang kedua, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat, KPK segera melakukan koordinasi dengan Menpan dan BKN. Proses ini belum final? Bukan, itu tanggal 5 dulu. Oke. Nah, keputusan tanggal 5. Poin ketiga adalah KPK tidak pernah memberhentikan, memecat, dan tidak pernah berpikir untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat. Yang keempat adalah KPK tidak akan pernah mengumumkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat. Jadi nama-nama itu kita ini keluar sampaikan tanggal 5 bukan Mei. secara resmi ya? Nggak ada. Nah, lalu nasib 51 orang yang tidak bisa dibina ini bagaimana? Gini, dari hasil rapat tanggal 5 Mei, itu ditindaklanjuti tanggal 24 Mei di kantor BKN. Sebagaimana putusan tanggal 5 Mei tadi. Tanggal 25 Mei kita rapat ke sana. Apa yang dibahas? Yang kita bahas adalah bagaimana terkait dengan yang 75 tidak memenuhi syarat. Karena sebagaimana keputusan KPK tanggal 5 Mei 2021. Kita bahas 75. Kenapa ini kita bahas? Karena yang 1274 sudah selesai. Selesai di mana? Tanggal 10 Mei 1274 KPK melalui Sekjen. 1274 atau 71? Enggak, 1274 dulu Mas. Oh, Itu yang memenuhi syarat. Dikirimkan ke Menpan. Meminta formasi pegawai. Dari 1274 ternyata ada 1 orang yang meninggal dunia. Namanya almarhum Joko Susilo. Itu berarti 1273. Di dalam perjalanan ada 2 orang. 1 mengundurkan diri, Pensiun. 1 tidak mengikuti proses. Oke? Sisa 1271. 1271 diproses oleh BKN, keluarlah penetapan NIP. Selesai yang itu. Sekarang kita bahas yang 75 pada tanggal 25 Mei. Ini panjang pembahasannya. Setelah ada pernyataan arahan dari Presiden. Itulah kami tindak lanjuti pada tanggal 25 Mei 2021. Nah, menarik. Kan belum jelas ini status, tapi terkesan mereka betul-betul diberhentikan. Sementara Presiden secara terbuka dalam konferensi pers menyatakan bahwa hasil dari tes wawasan kebangsaan tidak boleh menjadi dasar dari pemberhentian pegawai KPK. Anda tampaknya melawan Presiden ini. Ya begini Pak Andi, kami sangat concern dengan arahan Presiden. Kami juga sangat concern untuk melaksanakan perintah undang-undang. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu PR. PR kepemimpinan KPK 2019-2003. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 19 2019 disebutkan pengalihan pegawai ini waktunya 2 tahun. Pegawai KPK yang belum menjadi pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi ASN. Masa transisi 2 tahun, artinya PR itu. Nah, karena itu KPK menindaklanjuti arahan Presiden. Apa arahan Presiden? Pertama adalah kami bahas dengan Menpan dan BKN. Lengkap, tanggal 24 Mei itu. Menkumham, Menpan, Kepala BKN, KSN, LAN, dan KPK plus asesor.
Pimpinan KPK hadir semua 5-5-nya, tanggal 25 Mei. Dibahaslah terkait dengan bagaimana 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN. Rapatnya, Bang Andi, dari jam 9 sampai jam 15 sore. Hasilnya? Hasilnya adalah menindaklanjuti arahan Presiden bahwa apakah tidak ada yang bisa dilakukan pendidikan kedinasan. Tidak lanjuti. Dibahas di sana, akhirnya bisa ditemukan 24 yang tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat sehingga bisa diangkat jadi ASN. Oke, itu satu keputusannya. Keputusan kedua adalah 51 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN. Jadi kalau kalimat tadi adalah tidak bisa dibina, saya tidak tahu berasal dari mana. Tidak ada itu kalimat itu. Ya 51 ini akhirnya. Dan 51 ini pun belum diberhentikan. Karena tuduhan itu begitu kuat ya. Orang percaya Ya. bahwa ada kekuatan luar biasa di belakang Anda dan Anda adalah pion yang dimainkan. Pak Firly, sejak awal ya ada 500 pegawai KPK yang menolak ya. Kemudian di luar juga gaduh ya, dianggap Anda ini adalah kuda Troya. Ya. Kuda Troya itu artinya orang yang dimasukkan ke dalam KPK untuk melemahkan KPK. Ya, saya nggak tahu nanti Anda bagaimana menjawabnya. Dan kemudian hari ini kita lihat di edisi terakhir majalah Tempo, Anda digambarkan naik buaya yang besar sekali. Kemudian di belakangnya ada satu sosok yang besar juga, dan kemudian judulnya adalah Siapa di Belakang Firly. Jadi orang tetap yakin bahwa Anda ini punya backing yang kuat sekali Gini, Pak. dengan agenda tertentu. Ya, begini, saya harus awali dulu. Sejak saya lahir tidak ada orang ada di belakang saya. Maksudnya apa? Sejak lahir tidak ada orang di belakang saya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, artinya kami ini berjalan meniti karir itu karena kemampuan diri pribadi. Begitu sulit dan panjang perjalanan kehidupan saya sampai hari ini saya menjadi ketua KPK. Tidak ada yang berada di belakang saya. Anda tidak punya backing. Saya tidak. Kalau Anda bisa seperti sekarang karena memang itu upaya Anda pribadi sendiri. Itu satu. Kedua adalah tentu atas kuasa kehendak Tuhan. Mata kita berkedip, jantung kita masih berdenyut. Aliran darah kita masih beredar ke seluruh tubuh kita. Itu karena kehendak Tuhan. Makanya pernah saya katakan, walaupun tadi Bang Andi bilang saya ditolak oleh pegawai untuk jadi ketua KPK, tidak pernah jutaan jari manusia yang mampu menurunkan seseorang jikalau satu jari Tuhan ingin dia berada di atas. Itu diyakini oleh kita. Yang berikutnya, saya bukan orang politisi. Dan saya bukan juga dengan anak biologis politik. Saya juga tidak ada kedekatan ideologis dengan partai politik. Tidak ada juga orang penguasa di negeri ini bersama-sama saya, apalagi berada di belakang saya. Tidak ada sama sekali. Itu yang harus saya pastikan. Yang kedua, saya daftar pimpinan KPK bukan disuruh orang. Saya justru kaget. Kenapa saat fit and proper test 56 suara DPR memilih saya. Padahal saya tidak pernah kenal dengan para kalangan partai politik. Tidak ada lobby-lobby sebelumnya? Tidak ada. Dan saya tidak pernah melakukan itu. Ada yang mengatakan bahwa DPR memilih Anda karena dianggap Anda orang yang cukup tangguh untuk melawan kelompok Novel Baswedan di KPK. Saya tidak ingin memberikan komentar itu. Tetapi yang pasti, di dalam paparan saya di Komisi 3 DPR tanggal 13 September 2019, saya jelaskan visi saya apa, misi saya apa, strategi pemberantasan korupsi bagaimana, apa yang harus dicapai oleh KPK. Jadi saya ingin pastikan, ya, kedepannya juga bagaimana. Kalau tulisan tadi di dalam majalah disebutkan oleh Pak Bang Andi tadi, saya yakin itu adalah hayalan, halusinasi si pembuat lukisan, tidak menggambarkan saya. Karena saya bukan orang yang ditugaskan oleh orang lain untuk berada di KPK, untuk melemahkan KPK. Kenapa? Saya harus pastikan.
Bang Andi bisa lihat bagaimana dan apa yang kami lakukan terkait dengan pemberantasan korupsi. Berapa banyak pencegahan yang kita lakukan. Berapa banyak melakukan pendidikan masyarakat. Berapa banyak potensi kerugian negara yang sudah kita selamatkan tahun 2020. Kurang lebih 552,4 triliun. Nanti saya akan tanyakan karena banyak orang yang kemudian menilai di bawah kepemimpinan Anda justru tidak ada prestasi yang menonjol dari KPK. Nanti Anda jelaskan. Boleh. Iya. Ya. Tapi setelah ini saya akan bertanya juga, atau Anda masih mau menjelaskan soal siapa di belakang Anda? Karena tuduhan itu begitu kuat ya, orang percaya bahwa ada kekuatan luar biasa di belakang Anda dan Anda adalah pion yang dimainkan. Karena kalau dibilang kekuasaan yang besar atau kepentingan, orang-orang yang punya kepentingan untuk melemahkan KPK adalah koruptor-koruptor besar. Ya, kemudian orang-orang DPR yang selama ini dikejar-kejar oleh KPK, mereka sangat mendukung adanya pelemahan. Begitu ini opini yang berkembang. Boleh saya tanggapi? Ya. Tidak ada orang di belakang saya. Dan saya yakin saya menjadi ketua KPK berkomitmen untuk membebaskan Indonesia ini bebas dari korupsi. Jadi tidak ada yang nyuruh saya. Nggak ada, yang di belakang saya nggak ada. Baik. Yang ada adalah Allah SWT. Pak Firly, masih apa yang jadi pertanyaan masyarakat dan itu berkembang luas sampai detik ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Ya. Ini salah satu yang dianggap upaya untuk melemahkan KPK. Ya. Nah, Anda adalah orang yang cukup frontal dikatakan mendukung ya adanya revisi. Sekarang pertanyaannya kenapa dulu Anda sangat mendukung revisi Undang-Undang KPK? Apa kelemahan KPK yang lama? Saya kira dengan sekarang tidak boleh ada lagi istilah melemahkan dan menguatkan. Kenapa? Karena sudah diselesaikan oleh MK bahwa undang-undang itu disahkan berlaku. Dan seluruh gugatan pun ditolak oleh MK. Itu titik poin pertama yang harus kita sepakati. Tetapi karena tadi Bang Andi menanyakan sikap saya, apakah itu melemahkan atau tidak, saya menyampaikan pada pribadi dengan tidak untuk mempertentangkan pendapat saya dengan pendapat yang lain. Setelah saya baca perubahan undang-undang itu, hal yang pertama saya lihat dulu adalah considers. Ternyata tidak ada perubahannya. Yang kedua adalah azasnya, azas tugas pokok KPK. Yang awalnya ada 5, sekarang 6. Apa itu tugas azasnya? Azas tugas pokok KPK satu adalah kepentingan umum, ada tetap. Yang kedua adalah keterbukaan, ada tetap. Ketiga adalah kepastian hukum, ada juga tetap. Keempat adalah keadilan, ada juga tetap. Akuntabel, proporsionalitas, juga ada tetap. 5. Tambah satu lagi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira penegakan hukum memang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya, kalau kita lihat dari azas tugas pokok KPK, pendapat mengatakan melemahkan, keliru. Itu dari azas tugas pokok KPK. Sekarang saya masuk lagi lihat tentang tugas pokok KPK. Undang-Undang nomor 30 2002, tugas pokok KPK ada 5. Sekarang menjadi 6. Ibaratkan kalau kursi itu tiangnya ada 4, ditambah di tengah 1 lagi, jadi 5. Kalau tadi kursi 5, tiangnya sekarang jadi 6. Saya ingin katakan, dari gambaran itu, tidak ada menunjukkan gejala bahwa kita bisa membuat kesimpulan bahwa Undang-Undang 19 2019 melemahkan KPK. Nah, soal di bawah kepemimpinan Anda, KPK itu miskin prestasi. Lalu kalau SP3, dalam revisi itu kemudian tadinya SP3 tadi? SP3 nggak ada ya, surat perintah penghentian perkara. Baik. Ya, kalau dulu kan tidak ada. Tidak ada. Sekali KPK menentukan seseorang jadi tersangka, dia akan diusut sampai tuntas. Tidak ada batas waktu juga. SP3 ini kan seakan-akan membatasi karena berlaku 2 tahun. Ya. Kalau tidak terbukti selama 2 tahun ya selesai, perkara itu harus ditutup. Nah, sementara perkara-perkara korupsi besar itu membutuhkan waktu yang panjang karena relatif
nyelimut, Ya. ribet, Ya. ya, rumit. Ya. Nah, orang kemudian melihat selain Ya. batas waktu tadi yang melemahkan KPK, ada peluang maklar kasus masuk di sini. Ya. Karena bisa mengatur agar perkara itu dihentikan. Ya. Sampai di sini apa komentar Anda? Saya, kalau kita lihat Undang-Undang 19 tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari Undang-Undang 30 tahun 2002. Undang-Undang 30 2002 memang disebutkan bahwa KPK tidak dapat menghentikan penyidikan. Ini maknanya adalah KPK harus profesional melaksanakan tugas penegakan hukum. Tidak boleh menetapkan tersangka bila mana tidak ada cukup bukti. Jangan ada lagi terjadi menetapkan tersangka ternyata perhitungan kerugian negara yang belum ada. Sementara pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan harus ada kerugian negara. Tapi sudah ditetapkan dulu sebagai tersangka. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak selesai-selesai, bertahun-tahun. Saya tidak mau nyebut salah satu kasusnya. Itu. Yang kedua, dengan tidak bisa menghentikan, itu kita dituntut hati-hati. Tetapi konsekuensinya juga adalah bagaimana terhadap penghormatan hak asasi manusia. Bagaimana juga dengan tujuan penegakan hukum. Karena tujuan penegakan hukum harus ada. 1, kepastian hukum. 2, keadilan. 3, kemanfaatan. Lah kalau orang tidak pernah, karena tidak mampu dimintain pertanggungjawaban pidananya, karena mungkin sakit permanen dan lain-lain. Dan itu ada. Sampai hari ini belum kita hentikan. Sudah hampir 85 tahun umurnya. Belum kita hentikan. Nah, mungkin pembuat undang-undang, saya tidak bisa memahami bagaimana latar belakang pembuat undang-undang. Undang-Undang 19 2019 memberikan ruang untuk menjamin kepastian hukum. Dan pasal 5 disebutkan juga bahwa tujuan kita adalah kepastian hukum. Artinya di dalam pasal 40 tentang KPK dapat menghentikan penyidikan. Itu kalimatnya. Baru berikutnya lagi dapat melakukan penghentian dalam waktu 2 tahun. Nah, alhamdulillah kemarin kita bersyukur ada kekuatan hukum MK mengatakan 2 tahun itu dihitung dari dimulainya penyidikan. Nah, sekarang tentu dengan 2 tahun ini tantangan bagi KPK. Ini terkait dengan arahan Presiden. Apa kaitannya? Sumber daya manusia KPK harus berkualitas. Ini kaitannya, Pak Bang Andi. Karena kalau kita tidak berkualitas, maka tidak mungkin kita bisa menyelesaikan penyidikan suatu perkara dalam waktu 2 tahun. Sehingga yang terjadi Anda jelaskan tadi bahwa ada orang yang terzolimi gitu ya. Sampai dia meninggal pun Betul. kasusnya masih Betul, menggantung. masih menggantung. Nah, soal di bawah kepemimpinan Anda, KPK itu miskin prestasi. Ya, ICW pernah mengeluarkan data ya, pada saat Anda memimpin, ya ini tahun lalu 2020, itu hanya melakukan tangkap tangan sebanyak 7 kali. Sementara sebelumnya tahun 2000 awal sebelum 19 itu ada 21 kali dan 2018 30 kali. Sampai di sini Anda dibilang miskin prestasi. Apa penjelasan Anda? Ya, cuma sayangnya yang membuat berita tidak sebut Apa yang harus bahwa disebut? 2018 itu diliputi penindakannya siapa. Itu satu. Ya. Jadi saya tidak ingin mengomentari kalimat itu, tetapi yang pasti saya bermain data. Kami punya data, di sini ada nih. Penindakan KPK di awal setiap tahun kepemimpinan. Saya ingin sampaikan, kita bandingkan di 4 jilid kepemimpinan. Jilid pertama misalnya di sini ada angkanya. Mulai dari terkait dengan penyelidikan. Ini sumber angkanya di mana? Dari KPK? Dari KPK, bukan dari saya. Baik. Ya. Lanjut. Jadi ini bisa ditayangkan nanti Bang Andi. Bisa. Di sini angka penyelidikan itu ada 22, 70, 77, 88 sampai 111. Di KPRA saya 111. Begini grafiknya. Artinya saya tidak tahu data yang mana yang dipakai oleh kawan-kawan tadi. Di penyidikan juga begitu, naik. Di penuntutan juga naik. Dari angka rata-rata grafiknya naik.
Ada semua. Nanti kita bisa tayangkan. Oke, ya. Begitu juga dengan terkait dengan putusan hakim. Naik. Ini ada nih. 23, 38, 71, 92. Kita bermain angka. Saya tidak ingin menggunakan mimpi. Kalau kerugian negara yang berhasil diselamatkan, ini kembali lagi, ini kalau ini kritik secara umum aja ya. Banyak orang yang merasa kemudian KPK ini sebenarnya nggak perlu ada. KPK ini hanya pemborosan. Karena kos atau biaya yang dikeluarkan dalam operasional KPK berbanding dengan uang negara yang diselamatkan itu nggak berimbang. Kosnya besar, hasilnya kecil. Sampai di sini bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini? Saya juga tidak ingin berdebat dengan pendapat itu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak cukup dengan cara penangkapan. Tetapi setidaknya yang kita kembangkan mulai dari membuat orang sadar tidak mau untuk korupsi. Apa yang dilakukan? Kosnya? Berapa uang yang diselamatkan sehingga orang tidak mau korupsi? Itu tidak bisa dihitung angkanya. Kedua adalah dengan proses strategi pencegahan. Berapa uang negara yang diselamatkan KPK karena orang tidak jadi korupsi karena tidak ada peluang. Tidak ada kesempatan karena sistemnya kita perbaiki. Berapa jumlah potensi kerugian negara yang kita lakukan dalam penyelamatan aset negara, aset BUMD, aset BUMN. Yang angkanya di tahun 2020 sebesar 592,1 triliun. Itu angka yang diselamatkan. Belum lagi yang sebenarnya diselamatkan sebelum terjadi. Ya, ditambah lagi dengan penindakan. Penindakan ada yang bersumber dari uang pengganti, ada uang denda yang masuk kepada PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Ya. Jadi pemberantas korupsi itu tidak hanya bisa dilihat dari berapa orang ditangkap. Kalau kita hanya dilihat dengan berapa orang ditangkap, itu hanya satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Oh, kecil sekali penangkapannya. Bagaimana orang yang tidak ditangkap? Bagaimana orang sadar dengan tidak melakukan korupsi? Sungguh besar. Pak Firly, jadi belakang ini nama Anda sangat populer. Orang begitu nyebut Firly Bahuri, semua orang langsung tahu. Ketua KPK. Tapi banyak orang yang tidak tahu persis ya latar belakang kehidupan Anda. Anda ini anaknya siapa? Bagaimana masa kecil Anda? Boleh tahu nggak siapa orang tua Anda ini? Apa pekerjaannya? Saya dibesarkan lebih banyak di hutan. Lebih banyak di hutan? Di hutan. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya adalah petani, sehingga kami berladang. Tidak pernah berganti baju dan kain, kainnya cuma satu, bajunya pun satu, celananya satu. Artinya Anda miskin? Saya tidak ingin mengatakan itu, karena kalau saya katakan itu, kelihatan saya tidak menerima keadaan. Tapi itulah keadaannya. Baju itu, kalau basah kita jemur di atas api. Kita pakai sarung. Karena harus dipakai lagi? Harus dipakai lagi. Yang kedua adalah, selama saya kecil itu, saya tidak pernah dikasih uang oleh orang tua saya. Kalau Anda mau cari uang, dapat uang, ya Anda petik cabai sendiri, pungut sendiri, jual sendiri. Dan saya sekolah tidak pernah pakai sepatu. Beruntung waktu itu, waktu kita SD, tidak ada kewajiban pakai sepatu. Dan tidak pula punya kewajiban untuk berseragam. Tidak pakai sepatu karena tidak mampu membeli sepatu? Tidak ada, tidak mampu membelinya. Anda berapa bersaudara? Saya ada 5 saudara, bapak saya namanya Pak Bahuri, terus ibu saya nama Tama. Itu adalah betul-betul petani. Jadi seberapa kita tidur menderitanya? di rumah tidak ada kasur, tidurnya di papan. Ranjang cuma satu, ranjang besi, kasur kapuk itu untuk bapak dan ibu. Anak-anak? Anak-anak tidur di ngampar di papan, tidak ada kasur dan tidak ada bantal. Tadi Anda cerita soal sepatu, saya pernah dengar bahwa Anda sekali-sekalinya pakai sepatu, tapi ada yang menuduh Anda mencuri sepatunya. Saat saya pulang sekolah melalui tempat pembuangan sampah, saya lihat ada sepatu warna coklat, saya ambil, mereknya Kikes, tapi sudah nggak ada tali. Oleh saya bawa pulang, saya bersihkan, saya cuci, terus saya semir, saya belikan tali baru. Esok harinya saya pakailah ke sekolah, ketemu dengan yang punya sepatu.
Dia lapor kepada kepala sekolah. Saya dipanggil, saya dituduh mencuri sepatu. Saya bilang, saya tidak curi sepatu. Saya menemukan di tempat sampah. Saya ambil, saya bersihkan. Akhirnya itu saya kembalikan. Jadi sepatu merek Kickers itu tingginya segini. Saya tahu itu terkenal itu. Terkenal waktu itu kan. Karena kita seumur jadi Itu paling top itu kan. top sekali itu. Semua orang yang pakai Sepatu Kickers bangga sekali. Ya, warna coklat. Ternyata Anda hanya pakai 1 hari aja. 1 hari aja, saya serahkan. Astaga, jadi sesulit itu hidup Anda. Sesulit. dulu. Saya punya keyakinan sampai kapanpun KPK tetap akan ada dan tidak akan pernah bubar ataupun mundur. Pak Firly, di bawah kepemimpinan Anda ada kejadian yang oleh masyarakat dianggap menurunkan kepercayaan terhadap KPK. Ada anggota KPK yang mencuri barang bukti dan nilainya besar sekali. Kemudian ada juga anggota KPK yang memeras tersangka. Bagaimana Anda menyikapi situasi dan kondisi seperti ini? Sebagaimana asas tugas pokok KPK itu adalah keterbukaan, transparansi, proporsionalitas demi kepentingan umum dan tentu akuntabel. Kalimat ini bukan kiasan. Kami, begitu kami dilantik, kami menganut asas adalah lebih baik kami terbuka walaupun harus dicaci maki daripada kami bersembunyi walaupun dipuji. Itu kami sampaikan. Jadi apapun sekarang yang terjadi itu adalah resiko keterbukaan. Tetapi yang perlu dicatat adalah sekecil apapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai harus kita lakukan tindakan tegas. Misalnya tadi ada yang mencuri barang bukti. Mungkin saat ini terungkap. Bisa saja itu sudah pernah terjadi tapi dia terungkap. Ada juga yang melakukan pemerasan. Mungkin itu pernah terjadi, tapi dia terungkap. Inilah dampak daripada keterbukaan. Bahkan kami kemarin sudah bahas dengan rekan-rekan pimpinan. Saya punya ide, saya bilang, udah kita buka saja layanan umum, pengaduan masyarakat, kita umumkan. Siapa yang menjadi korban pemerasan pegawai KPK, laporkan. Tapi harus ada jaminan. Apabila itu kasus pemerasan, masuk tindak pidana korupsi itu, maka pelaku pemerasan yang dilakukan penyidikan sebagai tersangka, korban melapor sebagai korban pemerasan, jangan dijadikan tersangka. Jadi kita buka saja. Itulah prinsip-prinsip yang kita bangun. Jadi sudah ada usulan ini ya? Sudah ada. Kemungkinan diterapkan atau tidak ini? Akan diterapkan. Itulah dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas. Baik. Jadi ini arahan Presiden membangun sumber daya manusia tersebut seperti itu. Kenapa? Karena kita dikejar waktu sekarang. Penyidikan perkara diberi waktu 2 tahun. Kalau tidak berkualitas atau santai-santai, tidak bisa kejar itu. Ini, jadi saya tidak akan pernah menutup apa yang pernah terjadi itu. Dan saya katakan, ungkap tuntas. Gitu. Oke. Nah, lepas dari persoalan internal, ya, tapi KPK kan milik bangsa Indonesia dan banyak harapan sebenarnya digantungkan pada institusi ini, karena kita tahu pekerjaan untuk memberantas korupsi itu tidak pernah selesai. Nah, tantangan ke depan KPK menurut Anda sebagai pimpinan KPK apa? Tentu tantangan KPK ini tidak bisa lepas dari tantangan bangsa negara. Tujuan KPK pun tidak bisa lepas dari tujuan negara. Karena tidak akan pernah tujuan negara bisa terwujud tanpa ada peran insan-insan KPK yang hari ini diberikan mandat untuk melaksanakan undang-undang pemberantasan tindak korupsi. Kenapa itu menjadi titik tolak pemikiran kami, pemikiran saya? Bahwa tidak akan pernah tujuan negara terwujud kalau masih ada praktik-praktik korupsi. Dalam tujuan negara disebutkan di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini tidak bisa wujud
orang cerdas. Tidak bisa terwujud negara sejahtera. Kenapa? Kalau ada korupsi. Karenanya saya punya keyakinan sampai kapanpun KPK tetap akan ada dan tidak akan pernah bubar ataupun mundur. Jadi kalau ada suara-suara bubarkan saja KPK, Anda termasuk yang Itu menolak adalah gagasan itu. reaksi emosional. Apa Pak, pentingnya KPK sebenarnya? ya, KPK dia dalam tugas pokoknya sudah jelas, tujuannya pun sudah jelas. Tujuan didirikan KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi berhasil guna dan berdaya guna. Apa tujuannya? Kalau KPK berhasil melakukan pemberantasan korupsi, maka tentu seluruh program pemerintah berjalan, seluruh aktivitas ekonomi berjalan, seluruh proses perizinan menjadi mudah, seluruh investasi itu akan mendatangkan pendapatan iklim usaha. Kalau iklim usaha naik, maka tentu pertumbuhan ekonomi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka tentu akan memberikan lapangan pekerjaan dan akan mendatangkan kesejahteraan rakyat. Itu yang dilakukan oleh KPK. Apa yang dilakukan? Satu, KPK melakukan pendidikan supaya masyarakat paham, penyelenggara paham, para partai politik paham bahayanya korupsi sehingga orang tidak mau melakukan korupsi. KPK melakukan upaya pencegahan, melakukan kajian, telaahan, rekomendasi. KPK tahun 2020, Bang, 65 rekomendasi KPK disampaikan kepada pemerintah. 45 sudah dilaksanakan. 20 masih proses. Apa saja? Dalam musim pandemi COVID-19, 10 program KPK, 10 program pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, KPK andil di situ. Makanya saya yakin sampai kapanpun KPK tetap akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan korupsi nggak ada, Bang. Fasilitas pelayanan kesehatan bagus, mutu pendidikan akan bagus, infrastruktur yang membangun menghubungkan 17.400 pulau akan bagus, lapangan pekerjaan akan bagus, investasi akan meningkat. Jadi mimpi kita, harapan saya, Indonesia ini suatu saat bebas dari korupsi dan tidak ada praktek-praktek korupsi. Baik, itu harapan kita semua tentu saja. Harapan kita semua. Tapi kalau bicara mengenai konflik yang sampai saat ini masih dibicarakan di masyarakat tentang 75 orang yang tidak lulus, harapan Anda terhadap mereka yang tidak lulus 51 yang sekarang ini masih bergerak kemana-mana untuk mengadukan nasib mereka, itu yang mereka rasakan, apa harapan Anda atau imbauan Anda kepada mereka? Kami tentu akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di KPK. Tentu untuk menyelesaikannya, apakah itu bisa kami selesaikan sendiri? Tetapi kalau tidak kami selesaikan sendiri, tentu kami akan meminta uluran tangan dari kementerian terkait, lembaga terkait, badan usaha milik negara. Kenapa? Karena anak-anak kami 51 orang yang tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN, mungkin saja diberikan kesempatan. Dan kami upayakan untuk dalam rangka tetap menjamin keberlangsungan hidup mereka. Akan tetap menjamin kesejahteraan mereka. Karena sesungguhnya tujuan negara tadi, memajukan kesejahteraan umum. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maknanya termasuk mensejahterakan dan mencerdaskan 51 keluarga itu. Tidak ada dendam pribadi. Bang, saya ini dari dulu saya katakan, saya tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Karena dalam prinsip saya harus dekat dengan teman saya. Tetapi prinsip saya lagi adalah, saya harus lebih dekat dengan musuh saya. Saya lebih dekat dengan teman, tapi harus lebih dekat dari musuh. Close to our friend, but more closer to our enemy. Itu prinsip. Nggak mudah. Memang nggak mudah. Nah, kalau ada yang menganggap bahwa peristiwa ini akan mempengaruhi kinerja dari KPK dalam penyelidikan, terutama kasus-kasus yang saat ini masih bergulir, terutama kasus-kasus besar, ketakutan ini atau kekhawatiran ini beralasan atau tidak? Persepsi itu boleh saja mereka kembangkan, boleh saja mereka berpendapat demikian, tetapi kami di KPK telah melakukan langkah-langkah. Karena sesungguhnya pekerjaan KPK bukan tergantung orang-orang, bukan tergantung individu. Contohnya tadi, bagi yang tidak memenuhi syarat,
pekerjaannya sudah diserahkan kepada atasannya. Maknanya apa? Kita mitigasi risiko supaya semua pekerjaan, tugas pokok dalam rangka penyelesaian perkara itu tetap berjalan. Dan kami yakini bahwa sistem KPK sudah bekerja. Oke. Jadi bukan tergantung dengan orang-orang. Boleh saja nanti kami berlima selesai tanggal 20 Desember 2023, bergantian baru, tapi sistem harus berjalan. Karena perjuangan untuk memberantas korupsi tidak pernah berhenti sampai NKRI bersih dari korupsi. Merdeka. Merdeka. Ya, nah terakhir Pak Firly, mungkin ada sesuatu yang saya tidak tanyakan, tapi ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton acara kita. Ya. Silakan disampaikan. Terima kasih Bang Andi. Kesempatan ini adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal tadi, menjawab beberapa isu. Tetap yang pasti, kehadiran kami hari ini bukan untuk mempertentangkan pendapat, bukan juga untuk mempertentangkan antara orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kesempatan hari ini saya akan gunakan, marilah kita merapatkan barisan. Satu gerak, satu langkah, satu alam pikiran, satu aksi memberantas korupsi. Karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, oleh satu kelompok, atau satu badan. Karenanya KPK memiliki visi melakukan pemberantasan korupsi bersama rakyat. Bersama rakyat menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita ingin Indonesia sejahtera, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang gemah ripah lo jenawi, toto terentem ketero harjo, mari bersama KPK kita berantas korupsi. Mulai hari ini katakan tidak kepada korupsi. Baik, terima kasih Pak Firly. Ya, terima kasih atas kesediaan Anda untuk tampil di acara Kick and Double Check. Dan paling tidak banyak pertanyaan masyarakat yang mudah-mudahan bisa terjawab hari ini. Terima kasih. Karena selama ini Anda memilih diam. Siap. Sehingga banyak orang menuduh Anda takut, Siap. tapi Anda sudah menjelaskan bukan persoalan takut, Siap. tapi bagaimana momentum untuk menjelaskan Siap. sehingga pemahaman ini sampai kepada masyarakat. Terima kasih. Dan mudah-mudahan inilah yang dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, itu dia pertemuan kita, bincang-bincang kita dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat yang sudah saya tanyakan. Saya tahu persis bahwa waktunya tidak cukup untuk mewakili Anda semua, karena masih banyak pertanyaan yang mungkin juga ada di dalam alam pikiran Anda. Mudah-mudahan hari ini, perbincangan ini memberikan perspektif yang utuh tentang apa yang Anda lihat di masyarakat. Siapa tamu kita berikutnya? Siapa sosok yang akan menjadi tamu istimewa di Kick and Double Check? Nantikan terus Kick and Double Check. Sampai jumpa. Metro TV